Assalamualaikum Sobat Gatrik. Hari ini kami bertiga touchdown di kota Balikpapan. Saya Pak Wildan dan Pak Johan. Kita di kantor PT Pama Persada, salah satu kontraktor terbaik terbesar di Indonesia untuk urusan pertambangan. Di belakang saya ada Pak Ronald dari Pama dan Pak Faisal dari Energi Solusi Borneo selaku lembaga inspeksi teknis ya. Jadi kita kesini hari ini melaksanakan proses pengawasan sertifikasi yang dilakukan oleh ESB sendiri. Mungkin saya bertanya sedikit ke Pak Faisal dulu ya, selaku dari tenaga teknik LIT. Pak Faisal, ini kan kalau kita baca di permen itu kan umum ya. Kemudian permen itu didetailkan di sistem informasi jasa usaha penunjang si Ujang. Kan banyak sekali data hasil uji yang harus disampaikan untuk PLTD ini sendiri. Menurut Pak Faisal, bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Oke, jadi setelah kita membaca seluruh daripada isi di si Ujang Gatrik itu kita dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan ini lebih spesifik, dalam artian lebih meyakinkan kita sendiri bahwasanya pembangkit ini dari A sampai Z itu sudah kita periksa gitu Pak. Jadi tidak ada yang terlewatkan gitu. Mulai dari perlengkapannya, kemudian engine-nya, generatornya, sampai ke proteksi-proteksinya juga sudah dijabarkan semua di dalam situ. Jadi menurut saya bagus banget deh Pak. Begitu. Terus satu Pak Faisal, ini kan biasanya kan mungkin ada kondisi di mana ada pembangkit kecil yang nggak punya data ya. Itu gimana sih ESB menyikapi hal tersebut? Oke, jadi untuk pembangkit yang tidak memiliki data teknis ibaratnya di lapangan, itu kita merekomendasikan dengan tim kita sendiri yang mempunyai kompeten di dalam hal tersebut, merekomendasikan untuk dibuatkan dalam satu artian kita menyikapi bersama nih. Kita membuat template-nya bagaimana dan itu disesuaikan dengan izin yang telah dikeluarkan begitu. Berarti mungkin diuji tapi diketahui bersama. Iya betul, diketahui bersama dan disepakati bersama itu Pak. Betul. Gitu. Satu lagi Pak Faisal, mungkin ini yang terkait. Kalau sebelum proses sertifikasi kan ada dokumen negara yang harus disiapkan terlebih dahulu ya. Kalau dokumen itu tidak ada, apakah prosesnya dilanjutkan paralel atau tunggu dokumen negara itu ada? Kalau sejauh ini kita dilanjutkan secara paralel Pak, menunggu dokumen itu ada. Begitu. Misalnya lingkungan gitu, UPTLS gitu. Betul. Prosesnya tetap paralel. Tetap paralel, menunggu dokumen lingkungan itu ada karena kita sudah merekomendasikan di awal mana dokumennya begitu. Ini tidak ada. Oke, ini silahkan diurus, kita mengurus yang di lapangannya seperti itu. Tapi proses di Ujangnya tetap tidak akan naik sebelum dokumen negara itu ada. Karena itu juga jadi proses di awal Pak si Ujang Pak kalau kita untuk penguploadan dokumen. Oke, ini saya mau nanya sedikit sama usernya nih, Pak Ronald ya. Siap. Pak Ronald. Ya Pak. Kemarin berapa lama diuji? Untuk pengujiannya sendiri Pak di 3 genset di Pama Balikpapan ini itu butuh waktu sekitar 8 jam Pak. 8 jam ya. Jadi proses running, pengujian proteksi uji dan runningnya dan segala macam ya. Betul sekali. Terus kan ini apa namanya? Bukan persoalan ya, tapi memang kewajiban. Dalam running itu kan genset dihidupkan ya. Betul. Dihidupkan running gitu. Kan bensinnya habis itu. Siap. Atau solarnya habis. Gimana sih menyikapinya Pak? Siap, mewakili perusahaan ya Pak ya. Jadi selama itu dibutuhkan untuk uji riksa dan mengetahui kehandalan dari genset kami sendiri, kami siap menanggung konsekuensi terkait biayanya Pak. Ya, karena memang itu persyaratan dari regulasi ya. Betul sekali Pak. Terus satu lagi yang terakhir, gimana sih pendapat Pak Ronald terkait SLU ini? Siap, SLO. Jadi kami dalam hal ini PT Pama Persada baik di Balikpapan maupun secara nasional ya Bapak-bapak, bahwa kami berkomitmen untuk pemenuhan license, regulasi ya? SLO dan regulasi pemerintah lainnya kami siap untuk memenuhi karena kami sadar bahwa kami bekerja dan mencari nafkah di NKRI seperti itu. Stop sekali jadi ini closingnya. Pak Faisal, Pak Ronald, mungkin itu saja laporan dari Balikpapan. Kita bertiga di sini. Saya Arkarnis di sini. Assalamualaikum.